Oke, berjumpa kembali dengan saya. Tak henti-hentinya memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Nah, kemarin kita itu sudah bahas tentang kapasitor. Kembali lagi kita bernostalgia. Kapasitor itu kemarin kita bahas tentang bentuknya, fungsinya, terus induktor, trafo, dan sebagainya macamnya. Nah, hari ini kita akan lanjut ke komponen yang aktif, komponen elektronika. Untuk yang komponen aktif ya, itu kita bahas hari ini dua, yakni dioda dan transistor. Seperti apa bentuknya? Jangan kemana-mana. Jangan lupa like and subscribe channel saya ya. Oke, di video selanjutnya ini ya. Nah, ini kan kemarin kita sudah selesai kapasitor. Lanjut kita akan masuk ke komponen elektronika yang aktif, di mana dia itu bisa memancarkan listrik ya, atau intinya ada listriknya yang bisa apa namanya, kalau aktif itu bisa intinya mengarahkan listrik atau bisa generate listrik lah, intinya gitu lah. Pokoknya aktif dan pasif ya. Oke, kita selanjutnya akan mengenal yang namanya dioda ya. Kita bentuk dioda itu kayak gimana, banyak, dan namanya pun juga macam-macam. Mulai dari dioda normal, berarti ada yang nggak normal, nggak juga ya, emang ini dioda biasa lah sebetulnya. Dioda biasa, ada dioda bridge atau jembatan dioda yang bentuknya, simbolnya itu kayak gini ya. Ini simbolnya dioda. Itu ada kaki, ini juga sama, ini bentuknya positif negatif, jadi tidak boleh salah ya, atau keliru. Nah, di sini ada anoda, di sini ada katoda. Itu adalah nama kakinya, anoda dan katoda, namanya dioda. Dioda Zener bentuknya kayak gini, simbolnya kayak gini, ini ya bentuknya ya. Kurang lebihnya seperti ini sih. Warnanya merah biasanya. Dioda LED, LED, kepanjangannya emitting, sorry kok saya jadi lupa sih. LED, light emitting dioda, sorry saya jadi lupa. Light emitting light emitting dioda, saya jadi lupa. LED, kalau LCD itu liquid crystal display, LED itu light emitting dioda. Terus dioda foto, dioda laser itu yang kalau kalian zaman sekolah beli laser yang pakai baterai itu ditekan terus buat mainan cicak yang ada warnanya merah tapi panjang itu loh. Nah, itu disukai cicak, terus kadang tutupnya diganti, nanti keluar gambarnya. Nah, itu laser. Dioda varaktor, dioda tunnel nih biasanya di TV, dioda Schottky. Ya, Schottky. Nah, itu macam-macam dioda, ada banyak sekali ya. Nah, menurutnya dioda itu apa? Dioda atau sebutannya diode itu termasuk salah satu komponen elektronika aktif yang dimana komponen ini memiliki fungsi sebagai penghantar arus satu arah. Makanya perpindahan antara listrik AC ke DC, yang AC itu bolak-balik, jadi dia itu bisa jadi plus, bisa jadi minus ya, mau putar-putar bebas. Tapi kalau yang listrik DC harus sesuai polarnya, ada plus ada negatif. Nah, yang mengarahkan supaya tidak terbalik atau yang menjadi keamanan supaya listrik yang terbalik tidak sampai ke rangkaian yang dalam atau kerusakan lebih fatal, itu ditanggunglah dioda. Ini orang yang suka nalangin ya. Suka nalangin, kalau kamu berbuat jahat dia yang nolongin. Nah, ini dioda. Kerjanya seperti malaikat ya. Nah, dioda ini itu akan menghentikan, dia fungsinya itu menghantarkan arus yang arahnya betul dan akan memblokir dengan arah yang salah. Nah, kenapa bila mana kalian mendapati perangkat elektronika yang saat pemasangan baterai, misalkan kamu beli mainan atau beli sesuatu hal yang pakai baterai lalu kamu masangnya kebalik baterainya, alatnya kan nggak nyala. Nah, tapi kalau baterainya benar, alatnya nyala.
Sedangkan listrik itu jika tidak ada dioda, kamu balik itu sebetulnya tetap jalan dengan polar terbalik. Nah, itu kalau sampai ke perangkat elektronika IC itu akan menimbulkan kerusakan. Maka dari itu supaya tidak timbul kerusakan dipasanglah dioda, di mana kalau arahnya atau listriknya betul, plus minusnya betul, dia jalan. Kalau plus minusnya salah, dia ngeblok atau akhirnya alat perangkat elektronik itu tidak akan menyala sama sekali ya. Itu blokir. Nah, di sini ada kaki anoda, ada kaki katoda, di mana kaki anoda ini bersifat plus, kaki katoda ini bersifat minus. Nah, cara pemasangannya itu cukup mudah ya. Kalau di dalam baterai itu ya cuman kita buat kayak gini nih. Saya kasih warna hitam. Nah, ini misalkan baterai ada plus, ini ya ada minus. Mereka jalan ke sini, set, pasang dioda di sini. Set, lurus, set, turun, set, set. Ini kan kaki katoda atau kaki minus, kaki anoda, kaki plus, kan gini. Nah, bila mana kalian masang plusnya di sini dan negatifnya di sini, itu dia akan jalan listriknya. Misalkan di sini kita tambahin dia pakai lampu ya. Nah, lampunya akan nyala karena listriknya betul. Oke, jika listriknya salah, misalkan ini saya hapus, mana eraser, ini saya hapus di sini. Nah, misalkan saya hapus ini ya. Lalu saya masangnya listriknya itu salah, misalkan ini tak kasih positif yang harusnya negatif, sini tak kasihkan negatif, listriknya salah, lampu ini otomatis akan mati. Mati lampunya. Tetapi yang bagus dia nggak rusak, mati tok karena salah polarnya. Nah, listriknya tetap jalan, tetap sini jalan positif, sini tetap jalan negatif, tapi yang memblokade ini adalah si diodanya ini. Nah, maka dari itu dioda itu adalah sesosok yang menyelamatkan perangkat elektronika lain dari kerusakan salah polar. Ya, namanya juga kita khilaf ya, salah masukkan baterai plus jadi minus, minus jadi plus ya, akhirnya gitu. Makanya banyak perangkat elektronika zaman dulu yang salah polar dia akan rusak. Nah, sekarang adalah teknologi dioda. Ini bukan teknologi ya, ini komponen elektronika namanya adalah dioda. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk fisiknya dia bulat dengan katoda itu ditandai dengan ada garisnya di sini ya teman-teman. Nah, misalkan kalian lihat gambar ini kan ada garis silvernya di sini nih. Nah, ini kaki katoda atau negatifnya, positifnya di sini. Nah, itu sudah terlihat di fisiknya ya, kaki positif negatifnya. Dan biasanya apa namanya, ini itu tidak ada ukuran, cuman ada tipe. Tipenya apa, tipe apa, gitu aja, nggak ada ukuran karena dia ya hanya memblokade arus yang salah dan membenarkan arus yang benar, cuman gitu aja, mengarahkan arus yang benar dan memblokade arus yang salah dah gitu, atau listrik yang salah. Nah, jenis-jenis dioda itu ada banyak, mulai dari dioda penyearah alias dioda biasa yang berfungsi untuk menyearahkan arus listrik bolak-balik AC menjadi searah DC. Dioda Zener yang bawahnya itu fungsinya untuk dioda yang berfungsi untuk mengamankan rangkaian dari tegangan yang telah ditentukan. Misalkan melebihi tegangan, itu dioda Zener bisa memblokade. Makanya kadang ada HP yang kalau kalian kasih chargernya yang tinggi banget ampernya, HP itu malah nggak ngecas tapi malah berkurang baterainya. Ya, ini yang blokade ini bisa jadi Zener ya di dalam gitu, atau IC power biasanya. Nah, IC power itu dalamnya ada Zenernya gitu, itu yang blokade ya. Nah, terus yang berikutnya adalah LED. Ini adalah lampu kecil-kecil, biasanya ini lampu yang digunakan untuk indikator ya, lampu LED atau light emitting diode, atau sekarang lampu yang zaman sekarang itu ada lampu LED ya, ini isinya light emitting diode, kotak-kotak kecil-kecil itu kan. Nah, itu namanya dioda, itu masuk dalam keluarga dioda tapi fungsinya untuk memancarkan cahaya. Nah, ini merupakan salah satu jenis dioda yang memiliki fungsi memancarkan cahaya monokrom ya. Monokrom itu ya merah, biru, kuning, RGB gitu modelnya. Nah, ada juga namanya fotodioda atau gambarnya kayak gini. Ini dioda foto merupakan salah satu jenis dioda yang peka terhadap cahaya. Biasanya ini sering masuk di dalam kamera ya. Atau biasanya kalau di kamera itu masuknya ke bukaan atau F. F itu panjangannya apa ya? Kan ada A itu aperture, F itu apa ya? Saya lupa.
Ya kalau kalian di dunia fotografi pasti tahu ya, F itu kayak bukaannya berapa. Ya yang menerima cahaya ini dioda foto ini. Tapi biasanya dalam bentuk IC sudah, tidak seperti komponen kayak gini ya. Untuk logonya kalian lihat sendiri ya, di sini itu berbeda-beda, kalian sebisa mungkin harus bisa menghafalkan. Dioda Schottky atau biasa disebut juga dengan dioda pengendali. Bentuknya kayak gini. Atau SCR ya, Silicon Control Rectifier. Dan dioda laser itu merupakan salah satu jenis dioda yang mampu memancarkan cahaya laser. Bedanya dengan LED itu kan cahayanya monokrom dan hanya menyebar gitu toh ya. Kalau yang laser itu cahayanya terpusat ya, makanya keluarlah satu titik tapi jangkauannya itu bisa jauh banget gitu. Nah ini pakainya cahaya laser itu merupakan dari dioda juga keluarganya. Nah dan selesai sudah dioda bentuknya seperti ini, komponennya untuk ukurannya itu kurang lebih sama kayak resistor ya, sangat kecil sekali, sama kecil juga bentuknya gini. Dan tandanya kaki silver ini merupakan kaki katodanya atau kaki negatifnya, yang tidak ada silvernya, kaki anoda atau negatifnya ya. Kita akan lanjut masuk ke yang namanya transistor. Nah ini adalah teknologi masa kini yang menjadi cikal bakal terbitnya IC ya. Nah, kenapa IC itu bisa terbit? Karena IC itu termasuk dalam IC 1 itu ada kurang lebih sekitar 10 juta transistor terpasang di sana. Nah, transistor ini biasanya masuknya ke logic ya, logic gate atau gerbang logika. Nah, itu masuknya di transistor. Nah, nanti kita akan ada materi tersendiri mengenai gerbang logika seperti apa ya. Nah nanti saya akan kasih videonya untuk Anda, pelatihan atau pembelajaran seperti ini berseri, kalian bisa belajar sama-sama. Oke, untuk transistor ini merupakan komponen elektronika aktif. Komponen ini memiliki banyak sekali fungsi dalam sebuah rangkaian elektronika, mulai dari penguat arus atau bisa jadi resistor. Mulai dari penyetabil tegangan bisa jadi seperti elko, penyearah bisa menjadi seperti dioda, sampai dengan modulasi sinyal bisa seperti frekuensi FM tadi ya, modulasi sinyal ya. Nah, yang komponen ini pada dasarnya memiliki 3 kaki, yakni basis, kolektor, emitor. Makanya ada singkatannya kaki ini EBC. Emitor, basis, kolektor. Kalau bahasa Inggrisnya emitter, basic, kolektor. Nah bedanya itu CBE berarti kolektor, basis, emitor, yang dimana kaki-kaki itu memiliki fungsinya masing-masing. Bentuk transistor macam-macam, ditandai dengan ada yang setengah lingkaran kayak gini, ada yang panjang, ada yang kotak, ada yang kayak gini. Kalau kalian menemukan hal-hal yang seperti ini ya, ini namanya transistor. Cenderungnya kotak warnanya hitam. Makanya IC juga kotak warnanya hitam karena itu. Jarang ada IC warnanya putih, kuning, hijau, rata-rata warnanya hitam. Kecuali prosesor ya, prosesor itu sebetulnya warnanya hijau tapi karena ditutupi lapisan besi, makanya dia silver putih itu. Oke, jenis-jenis transistor itu ada banyak, mulai dari transistor bipolar, transistor yang memiliki 2 buah kutub. Transistor ini biasa dibagi menjadi 2, yakni PNP dan NPN. PNP itu positif negatif positif dan NPN itu negatif positif negatif. Ini beda di kaki ya. Nah kalau kaki ininya seperti ini, kalau PNP berarti untuk positifnya ada di emitor dan kolektor, basisnya ini adalah basisnya tetap positif, tetapi kedua kakinya adalah positif positif. Basisnya ini negatif berarti ya, bedanya di situ. Ini ada gambar besarnya nggak sih? Nah oke, ini ya transistor bipolar. Bentuk transistor kayak gini, tapi ya nggak melulu kayak gini sih, banyak bentuk yang kayak gini pun juga ada yang bipolar. Nah biasanya transistor bipolar itu dibagi menjadi 2, yakni PNP dan NPN. Maksudnya PNP itu apa? P itu berarti emitor, kaki harus positif, basis itu harus negatif, kolektor itu harus positif. PNP. Kalau yang satunya NPN, emitor harus negatif kenanya, basis harus positif, kolektor harus negatif. Jadi maksudnya ini itu apa, NPN dan PNP. Jadi kalian harus melihat sinyal yang ada di basis yang menjadi pengeluaran sinyal daripada transistor, mau sinyal positif yang diproses atau sinyal negatif yang diproses,
itu transistornya beda ya, jadi nggak boleh sama. Karena ini juga komponen listrik DC, jadi ada polaritas positif negatifnya dan tidak boleh salah. Sama, tenang kalau salah karena dia itu fungsinya bisa jadi elko, bisa jadi penyetabil tegangan, bisa jadi kapasitor, bisa jadi transistor. Nah, itu kok transistor, kapasitor, elko, dioda, bisa jadi dioda. Makanya ada simbol segitiga di sini ya. Ini karena dia ada fungsi diodanya. Gitu ya. Nyambung ya sampai sini ya. Ada PNP, ada NPN. Terus yang berikutnya ada transistor FET atau field effect transistor. Transistor FET itu sama bentuknya, cuman ini untuk perbedaan ada di kaki. Di kakinya itu ada GDS ya. G itu gain, penguat, D itu drain, S itu source. Satuannya ada N ini berarti khusus untuk negatif, dan P ini untuk positif. Sama bentuknya GDS ya, gain, drain, source. Basis, emitor, kolektor ini biasa yang dipakai untuk praktikum itu yang bipolar. Kalau yang FET ini biasanya untuk ranahnya ke digital ya. Gain, penguat, drain, source, pakainya itu. Nah, apa itu transistor FET? Ini sedikit mengenal saja ya. Memang teorinya masih panjang lagi. Kalau kita bahas tentang transistor itu nggak ada habisnya dan masih banyak lagi. Transistor FET atau field effect transistor. Jenis transistor ini disingkat sebagai FET karena komponen aktif yang menggunakan medan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Jadi ini tuh seperti saklar ya teman-teman ya. Jadi D dan S ini posisi itu sebetulnya tidak terhubung. Nah, supaya terhubung dan listriknya jalan itu harus perlu bantuan gain. Jika gainnya diberikan sinyal, kalau ini pakainya positif, diberikan positif, maka dia akan tersambung D dan S-nya. Kalau dia diberikan tegangan negatif, berarti D dan S-nya tidak nyambung. Makanya keluarlah namanya gerbang logika dan fungsi logik. Logik itu jika ini, maka menentukan kondisi apa. Jika ini, maka menentukan kondisi apa. Nah, itu transistor ya, bentuknya kayak gitu. Nah, field effect transistor dalam bahasa Indonesia disebut transistor efek medan magnet. Dikatakan efek medan itu karena pengoperasian transistor ini bergantung pada tegangan di listriknya yang terdapat pada input gerbangnya. Nah, dia itu memiliki 3 kaki di mana ada gate, drain, dan source. Itu kakinya. Nah, lalu ada ada transistor FET. Jadi transistor itu dibagi jadi 2, bipolar dan FET. FET itu terbagi lagi jadi 2, jadi JFET dan MOSFET. Nah, banyak ya jenis transistor. Nah, JFET itu apa nih? JFET, Junction Field Effect Transistor ya. Nah, ini penjelasannya cukup panjang sekali. Intinya di mana dia itu memiliki fungsinya berbeda, jadi prinsip kerjanya seperti keran air yang mengalir pada suatu pipa. Atau hole akan mengaliri dari terminal source ke terminal drain. Arus pada output drain itu akan sama dengan arus yang ada di outputnya source. Nah, prinsip kerjanya sama, jika tidak ada asumsi kebocoran pada pipa, maka airnya akan mengalir. Misalkan ini saya gambarkan kayak gini nih. Nah, ini ada pipa ya, pipa set, ini pipa seperti ini pipa. Lalu di sini itu ada keran. Ini keran ya. Tak bentuk gini kerannya nih. Nah, keran. Ini ada air masuk ke sini, ces. Ini kaki D, drain. Ini kaki source. Terus ini kamar mandimu ya, bak tampungnya. Ini baknya. Oke. Nah, ini baknya. Terus ini listriknya, ini listrik ya. Ini air. Tadi kan perumpamannya listrik sana air. Terus kerannya ini itu namanya adalah kerannya itu namanya gate. Nah, gate-nya, gerbangnya. Air mengalir ke sini ke D, itu tidak akan sampai ke S dan ke bak mandi Anda tanpa diputar kerannya. Kalau nggak diputar kerannya dia nampung sampai sini aja, cuma nampung sampai sini. Nah, kalau kerannya dibuka, nah, otomatis airnya itu akan mengalir seperti ini. Nah, dia akan mengalir kayak gini nih. Mana sih pointernya? Tak kasih ubah warnanya.
di kuning. Airnya jalan, set, nampung di sini, G-nya buka, oke, G-nya dibuka, tek, nah kan akhirnya nggak ada hambatan nih. Nah, hambatannya jalan ke bawah, seret, airnya masuk ke bak mandimu di sini semua. Nah, masuk ke bak mandimu airnya. Nah, itu yang dinamakan junction fill effect transistor. Nah, gate-nya itu bisa berputar atau disuruh melalui tegangan positif kalau transistornya positif atau JFET tipe P, ini ya, JFET tipe P channel, ini P channel, atau gate-nya akan bisa disuruh kalau dapat tegangan negatif atau tipe N channel. Nah, kita hapus dulu, sahabat, nanti takutnya. Oke, kita delete all. Nah, oke, saya mau masuk ke laser pointer. Nah, oke, kanal N. Nah, bentuknya itu sama kayak tadi yang tak suruh ini ya. Nah, ini jadi bentuknya G-nya ini harus negatif karena kanalnya N ya. Sorry, kebalik. Kalau kanalnya N itu D dan S-nya itu posisi negatif, G-nya harus positif kayak ini. Gerbang G-nya tipenya P harus P, dan untuk D dan S-nya harus kanalnya N atau tipe negatif. Dibalik, kalau J kanal P itu berarti tegangan yang ada di D dan S-nya itu harus positif-positif, dan tegangan di gate-nya ini harus negatif. Nah, ini untuk pembelajaran seperti ini itu ada pembelajarannya lagi ya nanti di teknik digital ya. Saya akan buat tentang teknik digital ya. Oke, yang penting saya harus semangat untuk buat videonya. Nah, oke, lanjut kita akan belajar yang namanya MOSFET. MOSFET ini metal oxide semiconductor field effect transistor. Biasanya transistor MOSFET. Nah, MOSFET ini adalah transistor yang dapat bekerja pada medan magnet semikonduktor atau logam oksidasi. Nah, sama halnya dengan JFET, MOSFET itu juga ada yang tipe N dan tipe P. Nah, untuk elektroda gerbangnya adalah sepotong logam dan permukaannya yang dioksidasi. Oleh karena itu, MOSFET sering disebut dengan insulated gate FET atau IGFET. Nah, karena lapisan oksidasi bertindak sebagai dielektrik. Oke, sebagai dielektrik pada dasarnya akan terjadi aliran listrik pada gerbang salurannya. Nah, MOSFET akan menjadi tinggi jauh melebihi impedasi input pada JFET. Nah, kelemahannya, jadi ini tuh untuk apa sih MOSFET itu? Jadi MOSFET itu semua transistor itu sama ya, bentuknya, fungsinya sama, cuman ada yang tipe JFET, ada yang MOSFET. Kalau MOSFET itu pakainya metal oxide semikonduktor dari bahannya, JFET bahannya apa, bipolar kayak gimana. Kalau semuanya sih sama, transistor itu loh, sama kan? Ada G, ada D, ada S sama, gain, drain, source sama semuanya. Tipe N dan tipe P sama semuanya dan selesai. Itulah transistor ya. Jadi transistor itu dia itu bisa, intinya kesimpulannya bisa berfungsi sebagai dioda, bisa berfungsi sebagai kapasitor, bisa sebagai penstabil, bisa sebagai penghambat. Semuanya sama. Maka dari itu transistor itu adalah cikal bakal terbitnya IC, karena di dalam IC itu sejujurnya isinya transistor. Di dalam transistor itu isinya ya dioda, resistor, kapasitor itu yang dikemas kecil-kecil dan menjadilah transistor dengan kapasitas yang seperti itu dan dinaikkan kapasitasnya menjadi IC, makanya kapasitasnya kecil-kecil, dia bisa mengolah apapun itu. Awalnya dari ini transistor bipolar dan FET. Nah, ini adalah pertemuan keempat kita ya teman-teman ya, belajar tentang dioda dan transistor. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Berikutnya kita akan membahas tentang saklar, switch, dan relay. Nah, jangan kemana-mana ya, tetap di channel ini. Oke, sorry. Karena kebanyakan berbicara jadi serak sekali. Oke ya, seperti itu ya. Jadi kita telah belajar transistor, kita belajar dioda, fungsinya untuk penyearah, transistor fungsinya berbagai macam dan banyak jenisnya mulai dari bipolar dan FET. FET terbagi dua jadi JFET dan MOSFET. Untuk selanjutnya kita akan pelajari di pertemuan ke depan ya. Mungkin kita akan lanjutkan untuk ini. Jadi tetap like and subscribe channel saya. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak lupa atau supaya kalian dapat ilmu baru dari channel ini ya. Semoga saja
Dan doakan saya selalu membuat video-video pembelajaran berseri seperti ini. Oke, and see you. Saya Mr. Lau. Mohon maaf kalau ada salah kata. Bye.